Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul AWALIAH NIM 24.601.028 dari kelas manajemen B. Kali ini saya akan membahas video tentang permintaan ekonomi. Permintaan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, sebaliknya rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Shell ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya kan? Karena mumpung murah, hayo ngaku. Nah, tahu tidak? Itu contoh sederhana dari permintaan loh. Iya, permintaan diartikan seberapa banyak konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Ketika harga suatu produk turun, biasanya lebih banyak orang ingin membeli produk tersebut. Dan sebaliknya, ini disebabkan oleh hukum permintaan. Semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang diminta. Lihat grafik ini. Nah, dalam teori (1) Permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. 2. Permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Harga merupakan penentu utama permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan meningkat dan sebaliknya. 2. Harga barang lain, substitusi dan komplementer. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh harga barang lain yang terkait. Barang substitusi, pengganti, dan barang komplementer, pelengkap, memainkan peran penting. 3. Pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan daya beli konsumen, sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap barang-barang tertentu. Distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka daya beli hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan secara umum permintaan bisa menurun. 5. Jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan, sehingga permintaan terhadap barang pokok juga naik. 6. Perkiraan kondisi masa depan. Ekspektasi harga di masa depan memengaruhi keputusan pembelian saat ini. Jika harga diprediksi naik, konsumen akan membeli lebih awal. 8. Strategi penjualan produsen. Iklan, promosi, diskon, dan penawaran lainnya dari produsen dapat meningkatkan minat beli konsumen dan mendorong permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Fungsi permintaan dirumuskan secara matematis untuk menunjukkan hubungan antara jumlah yang diminta,
dan harga barang B biasanya dalam bentuk ket sama dengan A, BP. Konstanta A menunjukkan jumlah permintaan saat harga 0, sedangkan B menunjukkan besarnya perubahan permintaan akibat perubahan harga. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika jumlah barang yang diminta berubah pada semua tingkat harga, bukan karena harga itu sendiri. Ini contoh pergeseran kurva permintaan. Satuannya adalah 100.000. Ketika kamu memiliki uang atau pendapatan sebesar 200.000, kamu mampu membeli baju sebanyak 2 baju. Lalu, kamu mendapatkan uang lebih menjadi 400.000. Karena uang yang tersedia untuk membeli baju itu lebih banyak, akibatnya membeli lebih banyak baju kan? Menjadi 4 baju. Nah, di sini kurva permintaan bergeser ke kanan. Kesimpulannya, jika pendapatan itu naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jika pendapatan itu turun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Sama halnya dengan faktor lainnya, seperti harga barang substitusi, selera, jumlah penduduk, dan prediksi konsumen. Artinya, jika naik, kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika turun, kurva permintaan bergeser ke kiri. Eits, berbeda halnya untuk harga barang komplementer ya, di mana ketika harga barang komplementer ini mengalami kenaikan, maka kurva akan bergeser ke kiri. Begitu juga sebaliknya.